Kegiatan tadi adalah beberapa dari bentuk sterilisasi di dalam lab. Sebelumnya, apa sih sterilisasi itu? Pada kegiatan di dalam laboratorium, dibutuhkan perlakuan steril, yaitu sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi didefinisikan sebagai upaya untuk membunuh mikroorganisme, termasuk dalam bentuk spora. Sementara desinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen namun tidak dapat mengeliminasi dalam bentuk spora. Sterilisasi dilakukan dalam metode fisika dan kimia. Pada metode fisika terdiri dari pemanasan kering. Pemanasan kering terdiri dari pemijaran. Pemijaran dilakukan dengan cara memanaskan alat seperti ose sampai membara atau memijar. Lalu pembakaran. Pembakaran dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca dengan cara dilewatkan di atas api bunsen namun tidak sampai memijar. Misalnya, melewatkan mulut tabung yang berisi kultur bakteri di atas api bunsen atau memanaskan kaca objek di atas api bunsen sebelum digunakan. Lalu hot air oven. Alat ini digunakan untuk benda-benda dari kaca atau gelas, petri dish, tabung Erlenmeyer, dan tidak boleh bahan yang terbuat dari karet atau plastik. Oven diatur dengan suhu 160 sampai 1800 Celcius selama 1,5 sampai 3 jam. Alat-alat tersebut terlebih dahulu dibungkus menggunakan kertas sebelum dilakukan sterilisasi. Yang kedua adalah pemanasan basah. Pemanasan ini menggunakan tekanan tinggi, contohnya adalah dengan menggunakan autoclave. Sterilisasi dengan metode ini dapat digunakan untuk sterilisasi biohazard dan alat-alat yang tahan terhadap panas, pembuatan media, dan sterilisasi cairan. Pemanasan yang digunakan pada suhu 121 Celcius selama 15 menit. Selanjutnya adalah sterilisasi kimia yang umumnya dipakai dalam bidang kedokteran. Pertama, menggunakan uap formaldehide. Kedua, menggunakan glutaraldehide yang bersifat sporodial yang membunuh spora bakteri. Desinfeksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu merebus pada suhu 1000 Celcius selama 15 menit untuk membunuh bakteri vegetatif. Lalu pasteurisasi pada suhu 630 Celcius selama 30 menit atau 720 Celcius selama 15 detik untuk membunuh bakteri patogen pada makanan namun tidak mengurangi nutrisi dan rasa dari makanan tersebut. Lalu menggunakan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet digunakan dalam membunuh bakteri yang ada di permukaan biosafety cabinet, sehingga sebelum menggunakannya, sinar UV harus dinyalakan terlebih dahulu, yaitu kurang lebih selama 30 menit sebelum penggunaan. Lalu, apakah sudah cukup? Pada gambar-gambar ini terdapat media yang terkontaminasi atau tumbuh mikroorganisme yang tidak seharusnya padahal sudah melewati masa sterilisasi yang panjang. Hal ini tetap akan terjadi jika kita terlalu banyak berdiskusi di dalam lab atau tidak mencuci tangan secara berkala.